A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beli arang ke kota Patik bersama datuk sambil cari mantu. Orang yang akan mati minta untuk tambahan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ungkapan indah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah plus mantu beliau yang hari ini kita kenal sebagai salah satu dari Khulafaur Rasyidin. Beliau pernah berkata, orang yang mati itu minta untuk tambahan waktu. Sementara orang yang hidup sehat, dia sibuk buang-buang waktu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ungkapan ini bukan sekedar wacana, bukan sekedar bahasa, tapi realita. Karena kita tahu bagaimana orang-orang yang sudah divonis untuk meninggal, pasti dia akan meminta untuk tambahan waktu. Coba pergi ke rumah sakit. Orang yang sudah divonis oleh dokter, nanti 3 bulan lagi kamu akan meninggal. Waktu Anda seminggu lagi, coba kira-kira apa? Pasti dia berusaha untuk membeli yang namanya usia. Waktu yang dia miliki sepekan itu akan dia maksimalkan. Kalau bisa, dia kumpulkan hartanya untuk bisa membeli waktu demi waktu agar usianya panjang. Dan ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan dalam surat Al-Munafiqun di ayat 10, Ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas sholihin. Wahai Tuhanku, seandainya ditunda saja waktu kematianku sebarang sedikit saja, fasaddaqa, maka aku akan bersedekah, wa akum minas sholihin, dan aku akan termasuk orang-orang yang sholih. Ini ungkapan dari orang yang sudah meninggal. Itu udah meninggal. Kalau tadi di awal, bagaimana orang yang akan meninggal, dia minta dipanjangin waktunya. Ya udah meninggal saja. Mereka berandai-andai seandainya itu akan dipanjangin, pasti pengen sedekah, pengen berbuat baik. Nah, teman-teman yang dari mata Rasulullah, makanya kata Sayyidina Ali, orang yang akan mati itu minta ditambahin waktunya. Tapi orang yang hidup sehat, seperti kita nih, kita hidup sehat. Terkadang kita nggak minta yang namanya minta perpanjang waktu. Justru kita membuang-buang waktu. Kita manfaatin waktu kita bukan dengan sesuatu yang manfaat. Kita banyak bermain, kita banyak mengisi waktu kita dengan sesuatu yang boleh jadi tidak diridhoi oleh Allah, boleh jadi manfaatnya sedikit, boleh jadi hanya senang-senang belaka. Nah, itu yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Orang yang hidupnya sehat, dia akan sibuk buang-buang waktu. Kenapa tidak disebut dengan orang sakit? Karena kalau orang yang sakit, justru dia membuang waktunya untuk apa? Untuk sehat. Kalau sakit jelas dia pasti minta sehat. Makanya kenapa ketika kita ditakdirkan sakit, kita harus senantiasa bersyukur. Kenapa? Karena sejatinya kita bisa menikmati nikmatnya sehat. Hanya orang sakit yang tahu nikmatnya sehat. Contohnya Fir'aun, laknatullah alaih. Dia nggak pernah sakit. Allah nggak kasih dia sakit. Allah kasih harta melimpah, istri yang solihah, kemudian tahta dan sebagainya. Semua Allah kasih. Ujung-ujungnya apa? Sombong dia, sombong, takabur. Ini yang begini nih yang menjadi gacoannya setan, bukan gacoan, tapi makhluk gacoan setan. Dibikinlah dia takabur. Saya gak pernah sakit, saya sehat selalu, saya kaya, saya berharta. Sampai setan berhasil membisikkan dirinya, mengaku dirinya ana rabbukumul a'la. Sampai seperti itu, ngaku seperti itu, bahwa dia adalah Tuhan.
saking nggak pernah sakitnya. Dan ini yang membuat seseorang ketika tidak pernah sakit songong maksudnya. Nah teman-teman yang dalam Allah SWT, kalau kita dikasih sakit, kita doanya apa? La ba'sa tahurun insyaallah, nggak apa-apa, pembersih insyaallah. Tapi itu buat orang beriman. Pembersih itu buat orang beriman, tapi buat orang kafir kagak. Karena memang banyak orang kafir yang dikasihnya apa? Justru kesenangan demi kesenangan. Dan itu bukan sesuatu yang menjadi anugerah. Karena boleh jadi seseorang yang dia bermaksiat, dia kafir, Allah kasih kesenangan, itu adalah istidraj. Allah benci dengan memberikan harta kepadanya. Kan Allah saking bencinya. Itu adalah istidraj. Itu disebut dengan apa namanya? Bahasanya itu jebakan Batman. Dikasih. Apalagi kalau dia udah istilahnya ke dukun. Ya dukun minta A, minta B, ternyata berhasil. Dia semakin percaya dengan itu dan Allah kabulkan. Itu yang disebut istidraj. Dia semakin jauh. Kenikmatan yang Allah kasih membuat dia semakin jauh dari Allah, dan itu adalah sesuatu hal yang sejatinya dia sedang menuju kepada hal yang Allah benci. Nah teman-teman yang dirahmati Allah SWT, sekali lagi, kalau kita dikasih sehat, jangan dibuang-buang. Kalau kita dikasih sakit, itu bagian daripada anugerah dari Allah agar kita bisa menikmati sehatnya. Alhamdulillah kemarin di hari Kamis saya dikaruniai lagi buah hati, dan makanya kemarin nggak share. Biasanya berbagi di hari Kamis. Qadarullah harus siaga full di rumah sakit. Dalam rangka apa? Dalam rangka Allah ingin menitipkan seorang anak kembali pada saya, yang qadarullah ternyata bukan saya doang yang sibuk. Orang-orang libur, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad libur. Merah senangnya minta ampun. Dan kalau kemarin kata dokter BPJS, emang itu sesuatu yang dinantikan oleh orang-orang yang liburan, yang bekerja. Kayak saya juga, saya senang libur panjang. Tapi ketika di rumah sakit, ada hal-hal yang ternyata ini harus ada hubungannya dengan pemerintah. Seperti ngurus BPJS. Orang BPJS pada libur juga. Sehingga orang banyak yang ngurus BPJS harus nunggu dulu. Karena hari Kamis mereka juga libur cuti. Sama kayak kita bekerja. BPJS juga bekerja. Mereka cuti juga pemerintahan. Sehingga untuk ngurus BPJS ya nggak bisa lah. Mereka juga libur. Di satu sisi enak sebagai karyawan kita liburan, tapi di satu sisi lain ketika Allah takdirkan kita harus berhubungan dengan BPJS karena terkait dengan pembiayaan di rumah sakit. Dan bukan saya sendiri saja, banyak di teman-teman yang di rumah sakit Bandung, RSUD Bandung Kiwari, dan itu ya Allah, saya mengambil hikmahnya. Begini ternyata ada baiknya saya liburan sehingga saya bisa berjumpa keluarga untuk menghadiri kelahiran anak saya yang keempat. Tetapi di sisi lain ternyata harus berhubungan dengan BPJS yang qadarullah harus diurus, sehingga ini harus harus diambil hikmahnya. Di sisi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh oleh Sayyidina Ali, bahwa orang yang akan mati itu minta untuk perpanjangan waktu, tapi orang yang hidup sehat itu mereka buang-buang waktu. Ya qadarullah, banyak diantara yang sama-sama melahirkan Allah takdirkan dengan bahasa dokternya itu leukositosis, artinya darah putihnya berlebihan, dan itu dokter harus senantiasa dipantau terus oleh dokter, sehingga si anak-anak ini yang seangkatan
Kalau saya jam 10.48 terlahir, ada yang jam 2 saya ketemu juga, ada yang jam 11 lahir juga. Ternyata ada yang normal, alhamdulillah. Dari semua itu ada yang normal, ada yang sesar, ada yang bermasalah. Dan alhamdulillah saya mengambil pelajaran sebagaimana yang Rasulullah sampaikan bahwa unzur ila man asfala minkum, lihat kepada orang yang di bawah kalian. Ya meskipun tidak bisa berjumpa, anak harus terpisah karena tadi dokter harus memantau anak yang sedang leukositosis dengan ibunya, sehingga ibunya harus setiap 3 jam sekali datang ke ruang bayi menyusui. Dan itu harus bareng-bareng dengan yang lain karena bukan sendiri. Dan rata-rata itu darah putihnya berlebih sehingga dipantau oleh dokter. Masya Allah, ini kalau kita ambil hikmah pelajaran kita, ya Allah, kita mungkin dulu saya suka teringat pas lihat istri saya melahirkan, kemudian ingat ibu saya, ya Allah begini ternyata begini, ingat lagi karena ini yang keempat, ingat lagi perjuangan jam 12 malam harus bangun nyusuin anak, jam 3 harus bangun lagi nyusuin anak lagi, karena kalau nggak begitu ya jadi susu formula yang dimasukkan. Dan itu jelas jauh beda dengan apa yang Allah ciptakan dengan ASI, yaitu dari segala sisi jauh beda ASI dengan susu formula. Cukuplah anak pertama yang menjadi pelajaran, dan itu semua semoga tidak terjadi kepada teman-teman dan kepada anak-anak berikutnya. Nah teman-teman kini rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada tema kita hari ini, bahwa orang yang akan meninggal itu mereka minta dipanjangin, minta waktunya diundur. Kalau yang tadi Allah firmankan, orang yang udah meninggal tuh pengen balik lagi ke dunia, biar apa? Biar bersedekah, bukan sholat, apalagi nikah. Enggak, bukan nyapres presiden. Atau kemarin pengen nonton Piala Dunia Indonesia lawan Jenuin, atau kemarin Uzbekistan yang akhirnya qadarullah harus tidak lanjut ke Olimpiade. Tapi ya itulah kehidupan dunia. Kita senang dengan hal-hal yang sedemikian. Mungkin saya ya, teman-teman sih mudah-mudahan tidak. Karena kemarin juga sempat nobar dengan Uzbekistan, dan kemarin nggak nobar, kemarin lihat ceritanya, wah ternyata wasit lagi dan wasit lagi. Ya sekali lagi, dunia ini adalah laibun, tempat permainan. Tapi kalau digunakan dengan sebaik mungkin, dia menjadi mazratul akhirah, ladangnya akhirat. Karena memang ini ladang akhirat, sejatinya ladang akhirat. Tapi ada yang menggunakannya untuk bermain-main saja, ada yang menggunakannya untuk benar-benar menjadi hamparan amal kebaikan yang mana akan mengantarkannya ke surga. Nah teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang memaksimalkan kesempatan kehidupan ini dengan kebaikan. Sebagaimana kalau orang udah meninggal minta dipanjangin, kita manfaatin itu. Jangan sampai kita yang nanti udah meninggal baru nyesel, ya Allah kenapa dulu saya nggak begini, ya Allah kenapa dulu saya nggak maksimal, kenapa ya Allah dulu saya leha-leha dan seterusnya. Jangan sampai itu terjadi. Makanya oleh karenanya yuk kita minta sama Allah, karena segala sesuatu Allah yang mampu. Apapun yang kita lakukan, kalau tanpa izin Allah tidak akan bisa. Oleh karenanya semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dengan kesempatan yang masih Allah kasih beri. Dan mudah-mudahan kita Allah selalu bimbing dalam melakukan kebaikan. Allah hadirkan dalam pikiran kita maksudnya, dalam hati kita keinginan untuk bisa senantiasa berbuat baik dimanapun kita berada, dan kepada siapapun, kepada keluarga, tetangga, bahkan orang yang baru dikenal sekalipun kita berbuat baik. Dan itu adalah sesuatu yang mahal, karena Rasulullah SAW ini itu liyutammima makarimal akhlak. Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, dan itu bukan buat orang Islam doang, justru Rasul pun datang untuk orang non-Islam. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang menjadi penerus Rasulullah, yang bisa menjadi bagian daripada
menerus perjuangan beliau menjadi penyebar hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.